Bab ke-8, Tuhan bagi para reformis. Abad ke-15 dan ke-16 adalah abad paling menentukan bagi semua umat beragama. Periode itu merupakan periode paling krusial, khususnya bagi Kristen Barat, yang bukan hanya berhasil mengejar ketertinggalannya dari kebudayaan-kebudayaan lain dalam oikumene, tetapi bahkan nyaris menaklukkannya. Dua abad ini telah menjadi saksi bagi Renaissance Italia yang dengan cepat menyebar ke Eropah Utara, serta penemuan dunia baru dan awal revolusi ilmiah yang akan menimbulkan pengaruh sangat menentukan bagi perjalanan nasib seluruh dunia. Pada akhir abad ke-16, Barat mulai menciptakan bentuk peradaban yang sangat berbeza. Periode ini merupakan sebuah masa transisi, dan karenanya ditandai oleh kecemasan dan berbagai prestasi. Hal ini terlihat dengan jelas dalam konsepsi Barat tentang Tuhan pada periode tersebut. Di tengah keberhasilan sekular mereka, tidak puas orang Barat semakin menaruh perhatian pada iman melebihi masa-masa sebelumnya. Kaum awam merasa terhadap bentuk agama abad pertengahan yang tak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka di dunia yang baru. Para reformis menyuarakan kegelisahan ini dan menemukan cara baru dalam memandang Tuhan dan penyelamatan. Akibatnya Eropah terpecah ke dalam dua kubu yang saling bertikai, Katolik dan Protestan, yang hingga kini tak pernah benar-benar bebas dari kebencian dan saling curiga satu sama lain. Selama masa reformasi, kaum pembaru Katolik dan Protestan menghimbau para penganutnya untuk meninggalkan kesetiaan lahiriah kepada orang-orang suci dan para malaikat, dan memusatkan perhatian kepada Tuhan semata. Eropah tampaknya sedang terobsesi oleh Tuhan. Namun demikian, pada awal abad ke-17, beberapa di antara mereka berfantasi tentang ateisme. Apakah ini berarti mereka siap untuk menyingkirkan Tuhan? Periode ini juga merupakan period krisis bagi orang Yunani, Yahudi, dan Muslim. Pada tahun 1453, Turki Utsmani menaklukkan ibu kota Kristen Konstantinopel dan menghancurkan Kekaisaran Byzantium. Setelah itu, orang Kristen Rusia melanjutkan tradisi dan spiritualitas yang dikembangkan Yunani. Pada Januari 1492, ketika Christopher Columbus menemukan dunia baru, Ferdinand dan Isabella menaklukkan Granada di Spanyol, daerah kekuasaan Muslim terakhir di Eropah. Kaum Muslim kemudian diusir dari semenanjung Iberia, yang telah menjadi tanah air mereka selama 800 tahun. Penghancuran Muslim Spanyol menimbulkan akibat yang fatal bagi orang Yahudi. Pada Maret tahun 1492, beberapa minggu setelah kejatuhan Granada, monarki Kristen menawarkan pilihan dibaptis atau diusir bagi Yahudi Spanyol. Banyak orang Yahudi Spanyol yang begitu terikat pada negeri mereka sehingga memilih untuk menganut Kristen, meskipun sebagian tetap menjalankan praktik agama mereka secara sembunyi-sembunyi, seperti orang Moriscos, para mualaf Kristen yang berpindah dari Islam. Orang-orang Yahudi ini kemudian dikejar oleh Inkuisisi karena dicurigai sebagai pembidaah. Akan tetapi, sekitar 150,000 orang Yahudi menolak dibaptis dan terpaksa meninggalkan Spanyol. Mereka mencari perlindungan ke Turki, Balkan, dan Afrika Utara. Kaum Muslim Spanyol telah memberikan tanah air terbaik bagi orang Yahudi dibanding di tempat mana pun di seluruh diaspora, sehingga pemusnahan Yahudi Spanyol disesali oleh kaum Yahudi seluruh dunia sebagai bencana terbesar yang pernah menimpa mereka sejak penghancuran kuil pada 70 Masehi. Pengalaman diusir menancap kuat di lubuk kesadaran keagamaan Yahudi melebihi masa-masa sebelumnya. Pengalaman tragis itu membawa pada pertumbuhan bentuk baru Kabalah dan perkembangan konsepsi baru tentang Tuhan. Periode ini juga merupakan tahun-tahun yang sulit bagi umat Muslim di berbagai bagian dunia yang lain.
Abad-abad yang menandai keberhasilan invasi kaum Mongol telah mengakibatkan, mungkin secara tak terhindarkan, timbulnya konservatisme baru, kerana orang-orang berupaya untuk menemukan kembali apa yang telah hilang. Pada abad ke-15, kaum ulama dari madrasah-madrasah Sunni menyatakan bahawa pintu ijtihad telah tertutup. Sejak saat itu, kaum Muslim harus tunduk taklid pada pemikiran para mujtahid masa lalu, khususnya yang menyangkut syariat, hukum Islam. Tampaknya tak akan ada lagi gagasan-gagasan inovatif tentang Tuhan, atau tentang apa pun, dalam iklim konservatif ini. Namun demikian, adalah keliru untuk mencatat periode ini sebagai periode kemunduran dalam Islam, sebagaimana yang sering dikemukakan oleh orang-orang Eropah Barat. Marshall G. S. Hodgson dalam The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, mengatakan bahawa kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang periode ini untuk membuat generalisasi yang begitu meluas. Adalah keliru, misalnya, untuk berasumsi bahawa terjadi kemerosotan dalam sains Muslim pada periode ini, kerana kita tidak memiliki bukti yang memadai. Kecenderungan konservatif telah muncul ke permukaan selama abad ke-14 dalam diri para ahli syariat, seperti Ahmad Ibn Taymiyah dari Damaskus, tahun 1328 dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Taymiyah, yang sangat dicintai oleh masyarakat, ingin memperluas syariat hingga dapat berlaku pada seluruh keadaan yang mungkin dihadapi oleh kaum Muslim. Syariat tidak dimaksudkan untuk menjadi disiplin yang mengekang. Ibn Taymiyah ingin membuang hukum-hukum yang sudah usang untuk menjadikan syariat lebih relevan dan mengurangi kecemasan kaum Muslim dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Syariat harus memberi mereka sebuah jawapan yang jelas dan logis terhadap persoalan-persoalan keagamaan praktis mereka. Akan tetapi, semangat Ibn Taymiyah terhadap syariat ini dihadang oleh kalam, falsafah dan bahkan asyariah. Seperti halnya setiap pembaru, dia ingin kembali kepada sumber-sumber asasi, Al-Quran dan Hadis, yang menjadi prinsip dasar syariat, dan membuang semua tambahan yang datang belakang. Aku telah mencermati metode teologis dan filosofis, namun ternyata semuanya tak mampu menyembuhkan luka atau memuaskan dahaga. Bagiku, metode yang paling baik adalah metode Al-Quran. Muridnya, Al-Jauziyah, menambahkan sufisme ke dalam daftar bid'ah ini, dan mengajukan tafsiran harfiah atas kitab suci serta mencela kultus guru-guru sufi dalam semangat yang tidak banyak berbeza dengan para reformis Protestan di Eropah. Seperti Luther dan Calvin, langkah Ibn Taymiyah dan Al-Jauziyah tidak dipandang oleh orang sezaman mereka sebagai langkah mundur. Mereka dianggap kaum progresif yang bermaksud meringankan beban umat. Hodgson memperingatkan kita untuk tidak memandang apa yang disebut konservatisme pada periode ini sebagai kemandekan. Dia mengemukakan bahawa tak ada masyarakat sebelum era kita ini yang dapat mengupayakan atau membayangkan kemajuan dalam skala yang sekarang kita rasakan. Para pakar barat sering menyebut kaum Muslim abad ke-15 dan ke-16 telah gagal mengambil manfaat dari Renaissance Italia. Benar bahawa peristiwa itu merupakan perkembangan budaya yang besar di dalam sejarah, tetapi tidak melebihi atau tidak banyak berbeza dari kebangkitan dinasti Sung di China, misalnya, yang telah mengilhami kaum Muslim selama abad ke-12. Renaissance itu penting bagi Barat, tapi tak seorang pun di saat itu bisa meramalkan kelahiran era teknologi moden yang baru belakangan disadari, ternyata telah diindikasikannya. Jika kaum Muslim tidak terkesan pada Renaissance Barat ini, tidak secara mutlak berarti adanya kesenjangan kultural yang parah. Kaum Muslim, tidak mengherankan, lebih memusatkan perhatian pada prestasi mereka sendiri yang tak kalah besarnya selama abad ke-15.
Kenyataannya, Islam tetap merupakan kekuatan dunia terbesar pada periode ini, dan Barat dengan takut-takut menyadari bahawa Islam kini berada di pintu gerbang Eropah. Selama abad ke-15 dan ke-16 berdiri tiga kekaisaran baru Islam, Kekaisaran Turki Utsmani di Asia Kecil dan Eropah Timur, Kekaisaran Safawi di Iran, dan Kekaisaran Mughal di India. Perkembangan baru ini memperlihatkan bahawa roh Islam tidak mati, tetapi masih memberikan inspirasi bagi kaum Muslim untuk kembali bangkit meraih keberhasilan baru setelah terjadinya bencana dan perpecahan. Masing-masing kekaisaran ini mencapai kemajuan budaya yang luar biasa. Kebangkitan Safawi di Iran dan Asia Tengah secara menarik mirip dengan Renaissance Italia. Keduanya mengekspresikan diri secara luas melalui seni lukis dan secara kreatif kembali ke akar-akar pagan kebudayaan mereka. Namun, di tengah kekuatan dan kebesaran ketiga kekaisaran ini, apa yang disebut sebagai semangat konservatif masih tetap menyala. Jika kaum mistik dan filosof terdahulu, semacam Al-Farabi dan Ibnu Al-Arabi, secara sadar membukakan bidang pemikiran baru, periode ini justru menghidupkan dan menegaskan kembali tema-tema lama. Ini sulit untuk diapresiasi oleh Barat, kerana para peneliti telah lama mengabaikan fenomena Islam yang lebih moden ini, dan juga kerana para filosof dan penyair berharap pikiran para pembacanya dipenuhi oleh citra dan ide-ide masa lalu. Namun dalam hal ini terdapat beberapa kesejajaran dengan perkembangan di Barat pada masa itu. Bentuk baru Syiah 12 telah menjadi sekte resmi di Iran di bawah pemerintahan dinasti Safawi, dan menandai awal permusuhan antara Syiah dan Sunni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga saat itu Syiah memiliki banyak kesamaan dengan Sunni yang lebih intelektual atau mistikal. Akan tetapi, selama abad ke-16, keduanya membentuk kubu berlawanan yang secara amat menyedihkan mirip dengan peperangan sektarian yang terjadi di Eropah pada masa yang sama. Shah Ismail, pendiri dinasti Safawi, naik ke tampuk pemerintahan di Azerbaijan pada tahun 1503 dan berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke Iran dan Iraq di sebelah barat. Dia bertekad untuk menghapuskan Sunni dan memaksakan Syiah dengan kekerasan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia memandang dirinya sebagai imam bagi generasinya. Gerakan ini memiliki beberapa kemiripan dengan reformasi Protestan di Eropah. Keduanya sama-sama berakar pada tradisi protes, menentang aristokrasi, dan terkait dengan penegakan pemerintahan kerajaan. Syiah hasil reformasi menghapuskan tarekat-tarekat Sufi yang ada di wilayah kekuasaan mereka dengan cara yang mengingatkan kita pada pembubaran biara-biara oleh Protestan. Tidak mengherankan jika mereka mengilhami kekerasan yang sama di kalangan kaum Sunni kerajaan Utsmani yang menindas Syiah di wilayah kekuasaan mereka. Karena merasa berada di garis depan perlawanan terhadap pasukan salib Barat, orang-orang Utsmani juga mengembangkan sikap keras terhadap warga Kristen. Namun demikian adalah keliru untuk melihat seluruh pemerintahan Iran sebagai fanatik. Ulama Syiah Iran meragukan Syiah reformis ini. Berbeza dengan kaum Sunni, mereka menolak untuk menutup pintu ijtihad dan menekankan hak mereka untuk menafsirkan Islam secara mandiri lepas dari pengaruh para Syah. Mereka menolak dinasti Safawi dan setelah itu Qajar sebagai pengganti para imam. Sebaliknya, mereka menggabungkan diri dengan rakyat guna menentang penguasa dan menjadi pembela ummah melawan tekanan kerajaan di Isfahan dan kemudian di Tehran. Mereka mengembangkan tradisi yang melindungi hak para pedagang dan fakir miskin dari gangguan para Syah. Mereka pula yang berhasil memobilisasi rakyat menentang rezim korup Shah Muhammad Reza Pahlavi pada tahun 1979. Syiah Iran juga mengembangkan falsafah mereka sendiri,
yang melanjutkan tradisi mistik Surawardi. Mir Damad, tahun 1631, pendiri falsafah Syiah ini, adalah seorang ilmuwan sekaligus teolog. Dia mengidentifikasikan cahaya ilahi dengan pencerahan figur-figur simbolik semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imam. Seperti Surawardi, dia juga menekankan unsur psikologis pengalaman keagamaan. Namun, eksponen terkemuka dari mazhab Iran ini adalah murid Mir Damad, Shad al-Din Shirazi, yang biasa dikenal dengan sebutan Mullah Shadra, tahun 1571 hingga 1640. Banyak Muslim masa sekarang memandangnya sebagai tokoh terbesar di antara semua pemikir Islam dan menyebut karyanya sebagai penggabungan metafisika dan spiritualitas yang telah menjadi ciri filsafat Islam. Akan tetapi, dia baru dikenal di Barat beberapa waktu belakangan ini, dan ketika tulisan ini dibuat, baru satu dari sekian banyak karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Seperti Surawardi, Mullah Shadra berkeyakinan bahawa pengetahuan bukanlah sekadar soal pemerolehan informasi, melainkan sebuah proses transformasi. Alam al-mitsal yang dideskripsikan oleh Surawardi merupakan hal penting dalam pemikirannya. Dia juga memandang mimpi dan visi sebagai bentuk kebenaran tertinggi. Oleh kerana itu, Syiah Iran masih tetap memandang mistisisme sebagai jalan paling memadai untuk menemukan Tuhan melebihi sains murni dan metafisika. Mullah Shadra mengajarkan bahawa imitatio Dei, meniru Tuhan, merupakan tujuan filsafat dan tidak bisa dibatasi pada satu kredo atau iman saja. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Ibn Sina, hanya Tuhan, sang realitas tertinggi, yang mempunyai eksistensi wujud sejati, dan realitas tunggal inilah yang membimbing seluruh mata rantai wujud dari alam suci hingga tingkat debu yang paling bawah. Mullah Shadra bukanlah seorang panteis. Dia memandang Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada. Wujud-wujud yang kita lihat dan alami hanyalah wadah-wadah yang menampung cahaya ilahi dalam bentuk yang terbatas. Akan tetapi, Tuhan juga transenden terhadap realitas duniawi. Kesatuan semua wujud tidak berarti bahawa hanya Tuhanlah yang ada, namun serupa dengan kesatuan antara matahari dan cahaya yang memancar darinya. Seperti Ibnu Al-Arabi, Mullah Shadra membedakan antara esensi Tuhan dan manifestasinya yang beragam. Pandangannya tidak berbeza dengan para hesychast Yunani dan Kabalis. Dia memandang seluruh kosmos memancar dari esensi Tuhan untuk membentuk satu mutiara dengan banyak lapisan yang bisa juga dikatakan bersesuaian dengan tingkat pengungkapan diri Tuhan melalui sifat-sifat atau tanda-tandanya. Lapisan-lapisan itu juga mewakili tahap-tahap upaya manusia untuk kembali kepada sumber wujud. Penyatuan dengan Tuhan tidak harus terjadi di alam akhirat. Seperti sebagian hesychast, Mullah Shadra berkeyakinan bahawa penyatuan itu bisa diraih di dunia ini melalui pengetahuan. Tak perlu dikatakan bahawa yang dimaksudkannya tentulah bukan pengetahuan rasional saja. Dalam pendakiannya menuju Tuhan, seorang mistikus harus berjalan melewati alam al-mitsal, alam visi dan imajinasi. Tuhan bukanlah suatu realitas yang bisa diketahui secara objektif, melainkan bisa ditemukan di dalam daya pembuat citra yang ada dalam diri setiap Muslim. Ketika Al-Quran dan hadis berbicara tentang surga, neraka atau singgasana Tuhan, pembicaraan itu tidak merujuk pada realitas yang berada di dalam lokasi tersendiri, melainkan pada dunia yang ada di dalam batin, tersembunyi di bawah tabir fenomena indriawi. Segala yang dicita-citakan manusia, segala yang diinginkannya, seketika itu juga hadir baginya, atau dengan kata lain, menggambarkan keinginan itu dengan sendirinya merupakan pengalaman kehadiran real objek-objeknya. Tetapi, senang dan suka adalah ungkapan surga dan neraka,
baik dan jahat, semua balasan yang dapat dicapai manusia di akhirat, bersumber dari aku, sejati dirinya sendiri, yang terbentuk sesuai dengan niat dan rencana-rencananya, keyakinan terdalamnya dan perilakunya. Sebagaimana Ibnu Al-Arabi, tokoh panutannya, Mula Syadra tak membayangkan Tuhan bersinggasana di alam lain, di langit eksternal dan objektif yang akan didatangi semua orang beriman setelah mati. Surga dan kawasan ketuhanan dapat ditemukan di dalam diri sendiri atau di alam al-mitsal pribadi yang sebenarnya merupakan milik tak terpisahkan dari setiap manusia. Tak ada dua orang manusia yang memiliki surga atau Tuhan yang persis sama. Mula Syadra, tokoh yang mengagumi Sunni, Sufi, dan filosof-filosof Yunani mahupun imam-imam Syiah, mengingatkan kita bahawa Syiah Iran tidak selamanya bersifat eksklusif dan fanatik. Di India, banyak umat Muslim yang menanamkan toleransi terhadap tradisi lain. Sekalipun Islam secara kultural dominan di India Mogol, namun Hinduisme tetap hidup dan berkembang. Orang-orang Muslim dan Hindu bekerja sama di bidang seni mahupun proyek-proyek intelektual. Kawasan anak benua itu telah sejak lama terbebas dari intoleransi agama, dan selama abad ke-14 dan ke-15 bentuk Hinduisme yang paling kreatif menekankan tentang kesatuan aspirasi agama. Semua jalan adalah sah, selama masing-masing mengutamakan cinta batin kepada Tuhan Yang Esa. Ini jelas selaras dengan Sufisme mahupun falsafah, yang merupakan paham Islam paling dominan di India. Beberapa orang Muslim dan Hindu membentuk kelompok masyarakat antariman, yang paling penting di antaranya menjadi Sikhism, didirikan oleh Guru Nanak pada abad ke-15. Bentuk baru monotisme ini berkeyakinan bahawa Allah identik dengan Tuhan Hinduisme. Dari pihak Muslim, pakar Iran Mir Abu Al-Qasim Findiriski, tahun 1641, tokoh yang sezaman dengan Mir Damad dan Mula Syadra, mengajarkan karya-karya Ibnu Sina di Isfahan dan juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajari Hinduisme dan yoga. Sulit untuk membayangkan ada seorang Katolik Roma yang menguasai pemikiran Thomas Aquinas pada masa tersebut, akan memperlihatkan antusiasme yang sama untuk mengkaji suatu agama yang bukan dari tradisi Abrahamik. Semangat toleransi dan kerjasama ini paling jelas dibuktikan dalam berbagai kebijakan Akbar, Kaisar Mogul ketiga, yang berkuasa dari tahun 1560 hingga 1605 dan menghormati semua agama. Karena kepekaannya terhadap orang Hindu, dia menjadi seorang vegetarian, meninggalkan kegiatan berburu binatang, olahraga yang sangat digemarinya, dan melarang penyembelihan hewan kurban di hari ulang tahunnya atau di tempat-tempat suci orang Hindu. Pada tahun 1575, Akbar mendirikan rumah ibadah, tempat para ahli dari semua agama berkumpul mendiskusikan masalah ketuhanan. Di sana tampak secara nyata bahawa kelompok misionaris Jesut dari Eropah adalah yang paling agresif. Akbar mendirikan tarikat sufinya sendiri, yang mendedikasikan diri pada monotisme ketuhanan dengan menyatakan kepercayaan radikal akan keesaan Tuhan yang mewahyukan dirinya di dalam setiap agama samawi. Kehidupan pribadi Akbar diabadikan oleh Abul Fazl Al-Lami, tahun 1551 hingga 1602, di dalam bukunya Akbarnamah, kitab tentang Akbar. Selama hidupnya Akbar berupaya menerapkan prinsip-prinsip Sufisme ke dalam sejarah peradaban. Al-Lami memandang Akbar sebagai penguasa ideal menurut falsafah dan manusia sempurna pada masanya. Peradaban dapat membawa pada perdamaian universal jika masyarakat yang baik dan liberal berhasil diciptakan oleh penguasa semacam Akbar yang telah membuat fanatisme menjadi mustahil. Islam dalam pengertian asalnya, yakni sikap tunduk kepada Tuhan, bisa dicapai oleh agama apapun, yang sering disebut dengan
agama Muhammad tidak memiliki monopoli atas Tuhan. Namun, tidak semua Muslim sependapat dengan Akbar dan banyak di antara mereka memandang kepercayaan semacam itu berbahaya bagi keimanan. Kebijakan toleransi Akbar hanya bisa bertahan ketika orang Mogul berada dalam posisi kuat. Ketika kekuatan mereka mulai melemah dan berbagai sekte mulai memberontak terhadap penguasa Mogul, konflik agama pun meningkat di kalangan kaum Muslim, Hindu dan Sikh. Kaisar Aurangzeb tahun 1618 hingga 1707 mungkin menduga bahawa persatuan bisa dipulihkan dengan memperkuat disiplin di kalangan kaum Muslim. Dia memberlakukan undang-undang untuk menghentikan berbagai perbuatan yang tidak berfaedah seperti mengkonsumsi minuman keras, menghapus peluang kerja sama dengan orang Hindu, mengurangi jumlah upacara keagamaan Hindu, dan menggandakan jumlah pajak atas para pedagang Hindu. Ungkapan paling spektakular dari kebijakan komunalisnya adalah penghancuran menyeluruh terhadap kuil-kuil Hindu. Kebijakan-kebijakan ini, yang sangat bertentangan dengan pendekatan toleran Akbar, ditinggalkan setelah Aurangzeb mangkat. Namun kerajaan Mogul tidak pernah sembuh dari fanatisme destruktif yang telah disebarkan dan diberlakukannya atas nama Tuhan. Salah seorang penentang utama Akbar selama masa hidupnya adalah ulama dan sufi besar Syekh Ahmad Sirhindi, tahun 1564 hingga 1624. Sebagaimana Akbar, dia dianggap sebagai manusia sempurna oleh murid-muridnya. Sirhindi menentang tradisi mistik Ibnu Al-Arabi yang mengajarkan murid-muridnya untuk memandang Tuhan sebagai satu-satunya realitas. Seperti yang telah kita saksikan, Mula Syadra telah memperkuat persepsi tentang kesatuan wujud atau wahdatul wujud ini. Ajaran ini merupakan pernyataan mistikal syahadat, tidak ada realitas kecuali Allah. Seperti halnya kaum mistik dalam agama-agama lain, kaum sufi telah mengalami kesatuan dan merasa satu dengan seluruh eksistensi. Namun, Sirhindi menolak persepsi ini sebagai terlalu subjektif. Ketika seorang sufi sedang berkonsentrasi kepada Tuhan saja, segala sesuatu yang lain cenderung memudar dari kesadarannya, tetapi ini tidak bersesuaian dengan realitas objektif. Sesungguhnya, berbicara tentang kesatuan atau kesamaan antara Tuhan dan dunia merupakan kesalahpahaman yang parah. Kenyataannya, kita tak mungkin mendapatkan pengalaman langsung tentang Tuhan, yang secara mutlak berada di luar jangkauan manusia. Dia adalah yang maha suci, yang maha tinggi, lagi yang maha tinggi, lagi yang maha tinggi. Hubungan antara Tuhan dan dunia hanya mungkin bersifat tak langsung, yakni melalui kontemplasi tentang tanda-tanda alam. Sirhindi mengklaim dirinya telah melampaui keadaan ekstatik kaum mistik, seperti Ibnu Al-Arabi dan masuk ke keadaan kesadaran yang lebih tinggi dan lebih jernih. Dia menggunakan mistisisme dan pengalaman keagamaan untuk meneguhkan kembali keyakinannya kepada Tuhan transenden yang dikonsepsikan oleh para filosof, yang merupakan realitas objektif namun tak dapat dijangkau. Pandangan-pandangannya dianut kuat oleh para pengikutnya, tetapi ditolak oleh mayoritas Muslim yang masih tetap berpegang pada konsepsi ketuhanan kaum mistik yang bersifat imanan dan subjektif. Jika orang-orang Muslim semacam Findiriski dan Akbar berusaha memahami kepercayaan orang lain, pada tahun 1492, Kristen Barat justru terbukti tidak bisa bertoleransi terhadap kedua agama Ibrahim yang lain. Selama abad ke-15, antisemitisme telah meningkat di seluruh kawasan Eropah dan orang-orang Yahudi terusir dari satu kota ke kota lain. Dari Linz dan Wiener pada tahun 1421, Cologne pada tahun 1424, Augsburg pada tahun 1439, Bavaria pada tahun 1442,
dan juga pada tahun 1450 dan Moravia pada tahun 1454. Mereka diusir dari Perugia pada tahun 1485, Vicenza pada tahun 1486, Parma pada tahun 1488, Lucca dan Milan pada tahun 1489, dan Tuscany pada tahun 1494. Pengusiran Yahudi Sephardic Spanyol harus dilihat dalam konteks trend Eropah yang lebih luas ini. Orang-orang Yahudi Spanyol yang pernah bermukim di wilayah Kekaisaran Utsmani terus mengalami rasa tercerabut yang diperberat oleh rasa bersalah yang tak rasional kerana masih bisa bertahan hidup. Ini barangkali tidak berbeza dengan rasa bersalah yang dipikul oleh orang-orang yang berhasil lolos dari Holocaust Nazi, dan kerana itu adalah signifikan bahawa pada masa sekarang sebahagian Yahudi merasa tertarik pada spiritualitas yang dikembangkan oleh kaum Yahudi Sephardic abad ke-16 untuk membantu mereka menghadapi situasi keterusiran mereka. Bentuk Kabalisme baru ini kemungkinan berasal dari provinsi Balkan di Kekaisaran Utsmani, tempat kaum Sephardim mendirikan berbagai kelompok sosial. Tragedi tahun 1492 tampaknya telah menimbulkan kerinduan meluas akan pembebasan Israel yang pernah diramalkan nabi-nabi. Sebahagian Yahudi di bawah pimpinan Joseph Caro dan Solomon Alkabas bermigrasi dari Yunani ke Palestina. Spiritualitas mereka berupaya menyembuhkan rasa terhina yang telah mewabah di kalangan Yahudi dan Tuhan mereka akibat pengusiran itu. Mereka mengatakan ingin membangkitkan Shekinah keluar dari debu. Namun, mereka tidak mencari sebuah solusi politik atau membayangkan kepulangan besar-besaran orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan. Mereka bermukim di Safed, Galilea, dan memprakarsai kebangkitan mistikal yang menyediakan makna bagi pengalaman keterusiran mereka. Hingga saat itu, Kabalah hanya memikat bagi sekelompok elit. Namun setelah malapetaka itu, orang Yahudi di seluruh penjuru dunia beralih dengan penuh semangat kepada spiritualitas yang lebih mistikal. Ketenteraman dari filsafat kini tampak hampa. Aristoteles terasa gersang, Tuhannya jauh dan tak bisa dijangkau. Bahkan banyak yang menyalahkan filsafat atas bencana yang datang menimpa mereka dan menuduh filsafat telah melemahkan Yudaisme serta melunturkan rasa keistimewaan Israel. Ajarannya yang universal dan sikap terbuka terhadap filsafat non-Yahudi telah menarik banyak orang Yahudi untuk menerima baptisme. Filsafat tidak pernah lagi menjadi spiritualitas yang penting di dalam Yudaisme. Orang-orang ternyata merindukan sebuah pengalaman ketuhanan yang lebih langsung. Di Safed, kerinduan ini memperoleh intensitas yang nyaris bersifat erotik. Kaum Kabalis biasa mengembara di bukit-bukit Palestina dan berbaring di makam-makam para Talmudis terkemuka, agar bisa seolah-olah menyerap visi para tokoh itu ke dalam kehidupan mereka yang galau. Mereka sering bangun sepanjang malam, tidak tidur seperti seorang pencinta yang frustasi, menyenandungkan lagu-lagu cinta kepada Tuhan, dan memanggil-manggil nama kesenangannya. Mereka merasa bahawa mitologi dan latihan-latihan Kabalah telah menyingkap rahasia mereka dan menyentuh duka di dalam jiwa-jiwa mereka, melalui cara yang tak mampu dilakukan oleh metafisika dan kajian atas Talmud. Namun, kerana keadaan mereka sangat berbeza dengan yang dihadapi Musa dari Leon, penulis Zohar, para pengungsi Spanyol itu perlu menyesuaikan visinya agar bisa menyuarakan kondisi khas mereka. Mereka menemukan solusi imajinatif luar biasa yang menyamakan keterusiran mutlak dengan ketuhanan mutlak. Keterusiran orang Yahudi menyimbolkan dislokasi radikal di jantung semua eksistensi. Bukan hanya seluruh tatanan ciptaan tidak lagi berada di tempatnya yang semestinya, bahkan Tuhan pun telah terusir dari dirinya sendiri.
Kabalah baru dari Safed segera meraih popularitas dan menjadi gerakan masa yang tidak saja mengilhami kaum Sephardim, tetapi juga memberikan harapan baru bagi kaum Askenazi Eropah yang tak lagi mendapatkan tempat tinggal yang aman di wilayah Kristen. Keberhasilan luar biasa ini menunjukkan bahawa mitos-mitos Safed yang asing dan bagi orang luar membingungkan itu ternyata memiliki kekuatan untuk menyuarakan kondisi orang Yahudi. Ini merupakan gerakan Yahudi terakhir yang mendapat penerimaan dari hampir semua kalangan dan menorehkan perubahan besar dalam kesadaran religius dunia Yahudi. Latihan-latihan khusus dalam Kabalah hanya diperuntukkan bagi sedikit orang yang telah dipersiapkan untuk itu, tetapi ide-idenya dan konsepsi ketuhanannya menjadi ungkapan standar ajaran Yahudi. Untuk memberi apresiasi yang layak bagi visi baru tentang Tuhan ini, kita harus memahami bahawa mitos-mitos tersebut tidak untuk dipahami secara harfiah. Kaum Kabalis Safed menyadari bahawa tamsil yang mereka pakai memang sangat berani dan mereka selalu memagarinya dengan ungkapan-ungkapan semacam seolah-olah atau anggaplah demikian. Akan tetapi, setiap pembicaraan tentang Tuhan senantiasa bersifat problematik, tak terkecuali doktrin biblikal tentang penciptaan alam. Kaum Kabalis menemukan kesulitan yang sama seperti yang juga pernah dirasakan oleh para filosof. Keduanya menerima metafora emanasi Platonis, yang melibatkan Tuhan dengan alam yang secara abadi mengalir darinya. Para nabi telah menekankan kesucian dan keterpisahan Tuhan dari alam, tetapi Zohar menyatakan bahawa alam Sephiroth Tuhan mencakup seluruh realitas. Bagaimana mungkin dia terpisah dari alam jika dia adalah semua di dalam semua? Moses ben Jacob Cordovero dari Safed, tahun 1522 hingga 1570, melihat paradoks ini dengan jelas dan berupaya membahasnya. Di dalam teologinya, Tuhan Ensof tidak lagi merupakan Tuhan tertinggi yang tidak bisa dipahami, melainkan merupakan pemikiran tentang dunia. Dia menyatu dengan semua makhluk dalam keadaan platonis ideal mereka, tetapi terpisah dari wujud material mereka di dunia yang cacat, karena semua yang ada terkandung di dalam eksistensinya. Tuhan meliputi semua eksistensi, demikian dia menjelaskan, substansinya hadir di dalam Sephiroth-nya dan dia sendiri adalah segala sesuatu, tak ada sesuatu pun yang ada di luar dirinya. Pandangan ini sangat dekat dengan monisme Ibnu al-Arabi dan Mulla Shadra. Akan tetapi, Isaac Luria, tahun 1534 hingga 1572, pahlawan dan orang suci Kabalisme Safed, mencoba menjelaskan paradoks transendensi dan imanensi ilahi secara lebih lengkap dengan salah satu ide paling mencengangkan yang pernah diformulasikan tentang Tuhan. Kebanyakan mistikus Yahudi enggan untuk membicarakan pengalaman mereka tentang Tuhan. Salah satu kontradiksi dari spiritualitas jenis ini adalah bahawa para mistikus menyatakan pengalaman mereka tak terucapkan, tetapi banyak yang bersedia untuk menuliskannya. Namun, para Kabalis sangat waspada tentang ini. Luria merupakan Zadikim, atau orang suci, pertama yang berhasil memikat pengikut kealiran mistisisme yang dikembangkannya dengan menggunakan karisma pribadinya. Dia bukanlah seorang penulis, dan pengetahuan kita mengenai sistem kabalistiknya didasarkan pada percakapan yang direkam oleh muridnya Haim Vital, tahun 1542 hingga 1620, dalam risalah Ibn Haim, Pohon Kehidupan, dan Joseph Ibnu Tabol, yang karya manuskripnya baru diterbitkan pada tahun 1921. Luria menghadapi pertanyaan yang telah mengusik kaum monoteis selama berabad-abad. Bagaimana mungkin Tuhan yang sempurna dan tak terbatas telah menciptakan sebuah dunia yang terbatas dan syarat dengan kejahatan? Dari mana kejahatan itu berasal?
Luria menemukan jawabannya dengan cara membayangkan apa yang terjadi sebelum emanasi Sephiroth, ketika Ein Sof telah mengalihkan dirinya sendiri ke dalam introspeksi yang sublim. Demi menyediakan ruang bagi dunia, demikian Luria menduga Ein Sof seolah-olah mengosongkan sebuah kawasan di dalam dirinya sendiri. Dalam tindakan pengerutan atau penarikan diri ini, Tuhan telah menciptakan sebuah tempat yang dia tidak berada di dalamnya, sebuah ruang kosong yang dapat diisinya melalui proses pewahyuan diri dan penciptaan yang terjadi secara serempak. Ini merupakan upaya yang sangat berani dalam mengilustrasikan doktrin penciptaan ex nihilo yang sulit. Tindakan paling awal dari Ein Sof adalah pengucilan sebagian dirinya atas kehendaknya sendiri. Dia telah seolah-olah turun lebih jauh ke dalam wujudnya sendiri dan menetapkan suatu batasan pada dirinya sendiri. Ini adalah sebuah ide yang tidak berbeda dengan kenosis primordial yang pernah dibayangkan oleh orang Kristen di dalam Trinitas, yakni ketika Tuhan mengosongkan diri ke dalam putranya melalui tindakan ekspresi diri. Bagi kaum Kabalis abad ke-16, Simsum pada dasarnya merupakan simbol keterusiran yang mendasari struktur seluruh eksistensi tercipta dan telah dialami oleh Ein Sof sendiri. Ruang kosong yang diciptakan oleh penarikan diri Tuhan dikonsepsikan sebagai sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh Ein Sof di semua sisinya. Ini adalah Tohu Yubohu, yakni bumi tak berbentuk yang disebutkan di dalam kitab Kejadian. Sebelum pengerutan Simsum, berbagai kuasa Tuhan yang kemudian menjadi Sephiroth berpadu secara harmonis, tak terbedakan satu sama lain. Ampunan Tuhan dan pengadilannya yang tegas hadir di dalam Tuhan dengan keselarasan sempurna. Namun selama proses Simsum, Ein Sof memisahkan Din dari sifat-sifatnya yang lain dan memasukkannya ke ruang yang telah dikosongkannya. Dengan demikian, Simsum bukan sekadar tindakan pengosongan diri kerana cinta, tetapi bisa dipandang sebagai semacam pembasuhan ilahi. Tuhan telah menghilangkan kemurkaan, yang dipandang Zohar sebagai akar kejahatan, dari wujud terdalamnya. Tindakan pertamanya, dengan demikian, memperlihatkan kekerasan dan ketegasan kepada dirinya sendiri. Kini, setelah terpisah dari hisab dan sifat-sifat Tuhan yang lain, Din berpotensi untuk menjadi destruktif. Namun, Ein Sof tidak sepenuhnya meninggalkan ruang kosong itu. Suatu garis tipis cahaya ilahi menembus lingkaran ini, dengan mengambil bentuk berupa apa yang disebut Zohar sebagai Adam Kadmon, manusia pertama. Kemudian muncul emanasi dari Sephiroth, walaupun ini tidak persis seperti yang dituturkan di dalam Zohar. Luria mengajarkan bahawa Sephiroth telah terbentuk di dalam Adam Kadmon. Ketiga Sephiroth tertinggi, mahkota, kebijaksanaan, dan kecerdasan, memancar dari hidung, telinga, dan mulutnya. Namun kemudian, terjadi bencana, yang oleh Luria disebut pemecahan tabung, Shevaroth HaKalim. Sephiroth perlu disimpan dalam bungkus atau tabung khusus untuk membedakan dan memisahkan mereka satu sama lain, dan mencegah mereka untuk bergabung kembali ke dalam kesatuan asalnya. Tabung atau pipa-pipa ini bukanlah sesuatu yang bersifat material, tentu saja, tetapi terbuat dari sejenis cahaya tebal yang berfungsi sebagai pelindung bagi cahaya Sephiroth yang lebih murni. Tatkala ketiga Sephiroth tertinggi memancar dari Adam Kadmon, tabung-tabung itu telah berfungsi secara sempurna. Akan tetapi, tatkala 6 Sephiroth berikutnya memancar dari matanya, tabung-tabung tersebut tak cukup kuat untuk menampung cahaya ilahi dan akhirnya bobol. Akibatnya, cahaya menghambur keluar. Beberapa di antaranya naik ke atas dan kembali kepada Tuhan tertinggi, namun sebagian percikan api ilahi jatuh ke bumi yang kosong dan terperangkap di dalam kekacauan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berada pada tempatnya semula.
Bahkan, ketiga Sephiroth tertinggi jatuh ke tataran yang lebih rendah sebagai akibat dari bencana tersebut. Harmoni asal telah runtuh dan percikan api Tuhan melesap ke bumi tak berbentuk, Tohu Yubohu, terasing dari Tuhan tertinggi. Mitos aneh ini mengingatkan kembali pada mitos-mitos Gnostis terdahulu tentang dislokasi primordial. Mitos ini juga mengungkapkan ketegangan yang terdapat dalam seluruh proses penciptaan, yang lebih dekat dengan konsep ledakan besar para ilmuwan moden daripada dengan urutan tertib yang digambarkan kitab Kejadian. Tidak mudah bagi Ensof untuk muncul dari keadaan tersembunyinya, itu hanya bisa dilakukannya secara coba-coba. Dalam Talmud, para rabi menemukan gagasan yang sama. Mereka mengatakan bahawa Tuhan telah menciptakan dunia-dunia lain dan menghancurkannya sebelum menciptakan dunia yang ini. Namun, tidak semuanya hilang. Sebagian kabalis membandingkan pemecahan Shevaroth ini dengan retaknya telur yang akan menetas, atau merekahnya benih yang akan tumbuh. Kehancuran ini merupakan pendahuluan bagi sebuah ciptaan baru. Meskipun segalanya tampak tidak teratur, Ensof akan menghadirkan kehidupan baru dari kekacauan yang nyata ini melalui proses tikkun atau reintegrasi. Setelah bencana, arus cahaya baru memancar dari Ensof dan menembus kening Adam Kadmon. Kali ini, Sephiroth disusun kembali ke dalam konfigurasi baru, tidak lagi sebagai aspek-aspek umum tentang Tuhan. Masing-masingnya menjadi wajah yang mengungkapkan seluruh personalitas Tuhan, dengan ciri-ciri yang khas, hampir seperti tiga personel Trinitas. Luria berupaya menemukan cara baru untuk mengungkapkan ide kabalistik lama tentang Tuhan yang tak terjangkau melahirkan dirinya sendiri sebagai sesosok manusia. Dalam proses tikkun, Luria memakai simbolisme kehamilan, kelahiran, dan pertumbuhan seorang manusia untuk menggambarkan evolusi serupa yang terjadi di dalam Tuhan. Evolusi ini sangat rumit dan barangkali jalan terbaik untuk menjelaskannya adalah secara diagramatik. Dalam reintegrasi tikkun, Tuhan memulihkan ketertiban dengan mengelompokkan kembali ke-10 Sephiroth menjadi 5 wajah dalam urutan berikut. 1. Kether, yakni mahkota, Sephiroth tertinggi yang disebut Zohar sebagai tiada, menjadi Parzof pertama, dinamakan Ari Anpin atau yang melahirkan. 2. Hokmah, yakni kebijaksanaan, menjadi Parzof kedua, disebut Aba, bapa. 3. Bina, yakni kecerdasan, menjadi Parzof ketiga, disebut Ima, ibu. 4. Din, yakni keputusan, Hesed, ampunan, Rahamim kasih sayang, Netzach kesabaran, Hod keperkasaan, Yesod pendirian, semua menjadi Parzof keempat, disebut Zia Anpin, yang tak sabar. Pasangannya adalah 5. Sephiroth terakhir, disebut Malkuth, yakni kerajaan, atau Shekinah, menjadi Parzof kelima, yang disebut Nugrah de Zia, wanita Zia. Simbolisme seksual merupakan upaya berani untuk menggambarkan penyatuan kembali Sephiroth, yang memulihkan keterputusan yang terjadi ketika tabung-tabung bobol akan dan mengembalikan harmoni asal. Kedua pasangan Aba dan Ima, Zia dan Nugrah berpadu dalam ziwa, pembuahan, dan perkahwinan antara unsur lelaki dan perempuan di dalam Tuhan menyimbolkan ketertiban yang telah dipulihkan. Kaum Kabalis tak henti-hentinya memperingatkan para pembacanya untuk tidak memahami hal ini secara harfiah. Ini merupakan fiksi yang dirancang untuk merujuk pada proses integrasi yang tidak bisa digambarkan dalam terma yang jelas dan rasional, dan untuk menetralkan tamsil yang terlalu maskulin tentang Tuhan. Penyelamatan yang dibayangkan kaum mistik tidak bergantung pada peristiwa-peristiwa historis seperti kedatangan Mesiah, tetapi merupakan proses yang harus dijalani Tuhan sendiri.
Rencana awal Tuhan adalah menjadikan manusia sebagai penolongnya dalam proses penebusan percikan ilahi yang terserak dan terperangkap di dalam kekacauan pada saat pemecahan tabung. Namun, Adam telah melakukan dosa ketika berada di Taman Firdaus. Seandainya itu tidak terjadi, harmoni asal akan kembali pulih dan keterasingan ilahi akan berakhir pada hari Sabtu pertama. Akan tetapi, kejatuhan Adam mengulangi bencana primal pemecahan tabung. Tatanan makhluk tercampak, cahaya ilahi di dalam jiwanya terserak keluar dan terpenjara di dalam materi. Sebagai akibatnya, Tuhan mengembangkan rencana yang lain. Dia memilih Israel untuk menjadi penolongnya dalam perjuangan demi meraih kedaulatan dan kendali. Meskipun Israel, sebagaimana percikan api ilahi itu sendiri, terserak di berbagai diaspora yang kejam dan tak bertuhan, orang Yahudi memiliki misi istimewa. Selama percikan ilahi terpisah dan tersesat di dalam materi, Tuhan menjadi tidak sempurna. Dengan mentaati Taurat secara saksama dan tekun dalam berdoa, setiap orang Yahudi dapat membantu mengembalikan percikan itu ke sumber ilahinya dan dengan demikian menyelamatkan dunia. Dalam visi penyelamatan ini, Tuhan tidak turun kepada manusia, namun sebagaimana selalu diyakini oleh orang Yahudi, Tuhan sebenarnya bergantung pada umat manusia. Orang Yahudi memiliki hak istimewa untuk membantu membentuk kembali Tuhan dan memperbaruinya. Luria memberi makna baru pada gambaran awal tentang keterasingan Shekinah. Dapat diingat kembali bahawa di dalam Talmud, para rabi melihat Shekinah secara sukarela pergi ke pengasingan bersama kaum Yahudi setelah peristiwa penghancuran kuil. Zohar telah mengidentifikasi Shekinah sebagai sefirah terakhir dan menjadikannya sebagai aspek feminin Tuhan. Di dalam mitos Luria, Shekinah jatuh bersama sefirot lain ketika tabung-tabung terpecah. Dalam tahap pertama Tikkun, Shekinah menjadi Nugrah dan melalui perkahwinan dengan Ziel, yakni 6 sefirot tengah, dia nyaris berhasil dipadukan kembali ke alam ilahi. Namun ketika Adam melakukan dosa, Shekinah jatuh sekali lagi dan terasing dari Tuhan tertinggi. Luria hampir pasti tidak pernah bersentuhan dengan tulisan-tulisan kaum Kristen Gnostik yang telah mengembangkan mitologi yang sangat mirip. Dia secara spontan menggunakan mitos kuno tentang keterasingan dan kejatuhan untuk menjawab kebutuhan kondisi tragis abad ke-16. Kisah tentang kopulasi ilahi dan dewi-dewi yang terusir telah ditolak oleh kaum Yahudi periode biblikal, ketika mereka mengembangkan doktrin tentang Tuhan Yang Esa. Keterkaitannya dengan paganisme dan keberhalaan tentu secara logis tak disenangi orang-orang Sephardim. Akan tetapi, mitologi Luria disambut hangat oleh kaum Yahudi di Persia hingga Inggris, Jerman hingga Polandia, Italia hingga Afrika Utara, Belanda hingga Yaman. Jika diungkapkan dalam terma Yahudi, mitologi itu mampu menyentuh sebuah perasaan yang terpendam dan memberi harapan baru di tengah keputusasaan. Mitologi itu membuat orang-orang Yahudi bisa mempercayai bahawa di tengah keadaan mengenaskan yang menimpa sebagian besar mereka, masih dapat ditemukan sebuah arti dan tujuan akhir. Orang Yahudi dapat mengakhiri keterasingan Shekinah. Dengan cara menunaikan mizvot, mereka dapat membangun kembali Tuhan mereka. Adalah menarik untuk membandingkan mitos ini dengan teologi Protestan yang diciptakan Luther dan Calvin di Eropah pada masa yang sama. Kedua pembaru Protestan ini mengajarkan tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Dalam teologi mereka, seperti yang akan kita saksikan, manusia sama sekali tak bisa berkontribusi terhadap penyelamatan diri mereka sendiri. Akan tetapi, Luria menyebarkan doktrin tentang kerja. Tuhan membutuhkan manusia dan akan menjadi kurang sempurna tanpa doa dan amal baik mereka. Di tengah tragedi yang menimpa kaum Yahudi di Eropah,
mereka mampu untuk bersikap lebih optimis tentang kemanusiaan dibanding orang Protestan. Luria memandang misi Tikkun dalam cara yang kontemplatif. Ketika Kristian Eropah Katolik mahupun Protestan merumuskan semakin banyak dogma, Luria justru membangkitkan teknik-teknik mistikal Abraham Abulafia untuk membantu kaum Yahudi melampaui bentuk aktivitas intelektual ini dan menanamkan kesadaran yang lebih intuitif. Penyusunan ulang huruf-huruf dari nama Tuhan dalam spiritualitas Abulafia telah mengingatkan kaum Kabalis bahawa arti kata Tuhan tidak bisa secara memadai disampaikan oleh bahasa manusia. Dalam mitologi Luria, ini juga melambangkan restrukturisasi dan perumusan ulang konsep ketuhanan. Haim Vital menggambarkan pengaruh emosional yang sangat besar dalam disiplin-disiplin yang dianjurkan Luria melalui pemisahan diri dari pengalaman normal keseharian dengan tetap terjaga ketika orang lain tidur lelap, berpuasa di saat orang lain makan, mengasingkan diri untuk sementara. Seorang Kabalis dapat memusatkan fikirannya pada kata-kata aneh yang tidak ada kaitannya dengan bahasa biasa. Dia akan merasa berada di sebuah dunia yang lain, gemetar dan berguncang seakan-akan ditaklukkan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya. Namun, di sini tidak terdapat ancaman yang mencemaskan. Luria mengajarkan bahawa seorang Kabalis harus menenangkan fikiran sebelum memulai latihan-latihan spiritualnya. Kebahagiaan dan kegembiraan itu penting. Tak boleh ada rasa tercekam atau penyesalan, rasa bersalah atau cemas dalam pelaksanaannya. Vital mengajarkan bahawa Shekinah tidak dapat tinggal di sebuah tempat yang berisi kesedihan dan penderitaan, suatu gagasan telah yang kita lihat berakar di dalam Talmud. Kesedihan terbit dari kekuatan jahat di dalam dunia, sedangkan kegembiraan mampu membuat seorang Kabalis mencintai Tuhan dan melingkupinya. Di dalam hati seorang Kabalis tak boleh ada kemarahan terhadap siapa pun, bahkan terhadap goyim. Luria menyamakan kemarahan dengan keberhalaan, sebab seorang yang marah berarti ditaklukkan oleh suatu dewa asing. Memang mudah untuk melontarkan kritik terhadap mistisisme Lurianis. Seperti yang dikemukakan oleh Gershom Scholem, misteri Tuhan Ensof yang digambarkan sangat kuat di dalam Zohar, bisa terhapus di dalam drama Simsum, pemecahan tabung, dan Tikkun. Pada bab berikut, akan kita saksikan bahawa mistisisme ini berkontribusi terhadap episod yang membawa bencana dan memalukan dalam sejarah Yahudi. Sekalipun demikian, konsepsi ketuhanan Luria telah mampu menolong orang-orang Yahudi menanamkan semangat kegembiraan dan kebaikan, serta pandangan positif tentang kemanusiaan pada saat rasa bersalah dan kemarahan kaum Yahudi telah membuat banyak di antara mereka berputus asa dan kehilangan kepercayaan untuk tetap hidup. Orang Kristian Eropah tidak mampu menghasilkan spiritualitas positif semacam itu. Mereka juga telah mengalami bencana historis yang tidak bisa dilipu oleh agama filosofis kaum skolastik. Wabah hitam tahun 1348, kejatuhan Konstantinopel pada 1453, skandal eklesiastikal Avignon Captivity, tahun 1334 hingga 1342, dan perpecahan besar, tahun 1378 hingga 1417, telah menampakkan dengan jelas ketakberdayaan kondisi manusia dan menjatuhkan reputasi gereja. Manusia tampaknya tidak mampu melepaskan dirinya sendiri dari nasib yang menakutkan tanpa pertolongan Tuhan. Oleh kerana itu, selama abad ke-14 dan ke-15, para teolog semacam Duns Scotus dari Oxford, tahun 1265 hingga 1308, jangan disamakan dengan Duns Scotus Erigena, dan teolog Prancis Jean de Gerson, tahun 1363 hingga 1429, menekankan kedaulatan Tuhan,
yang mengendalikan urusan manusia sekeras seorang penguasa absolut. Manusia tak bisa berkontribusi apapun bagi penyelamatan diri mereka sendiri. Perbuatan baik tidak memiliki nilai kebaikan dalam dirinya sendiri, tetapi hanya kerana Tuhan telah secara murah hati telah menetapkannya sebagai kebaikan. Namun demikian, selama beberapa abad ini juga terjadi pergeseran penekanan. Gerson sendiri adalah seorang mistiskus yang percaya bahawa lebih baik berpegang teguh kepada cinta Tuhan tanpa banyak bertanya, daripada berusaha memahami hakikat Tuhan melalui nalar yang didasarkan pada iman sejati. Mistisisme sedang naik daun di Eropah selama abad ke-14, seperti yang telah kita saksikan, dan orang-orang mulai mengapresiasi bahawa akal tidak mampu menjelaskan misteri yang mereka sebut Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas A. Kempis di dalam The Imitation of Christ. Apa manfaatnya memperdalam pembahasan tentang Trinitas, jika engkau tak punya kerendahan hati, dan kerana itu menyusahkan Trinitas, aku lebih baik bertobat daripada mampu mendefinisikannya. Seandainya hatimu telah menguasai seluruh isi Alkitab dan semua ajaran para filosof, bisakah semua itu menolongmu tanpa rahmat dan cinta Tuhan? The Imitation of Christ, dengan religiositasnya yang agak muram, menjadi salah satu buku klasik spiritual terpopular di Barat. Selama abad-abad ini, peribadatan semakin berpusat pada Yesus sebagai manusia. Praktik perenungan tahap-tahap penyaliban terkonsentrasi pada perincian partikular derita dan sengsara fisik Yesus. Beberapa meditasi abad ke-14 yang ditulis oleh pengarang anonim mengajarkan kepada pembaca bahawa ketika bangun di pagi hari, setelah semalam suntuk merenungi jamuan terakhir, matanya harus masih merah kerana menangis. Segera setelah itu dia harus mulai merenungkan pengadilan Yesus dan mengikuti langkahnya hingga ke Kalvari, jam demi jam. Pembaca diajak untuk membayangkan dirinya memohon kepada pihak berwenang untuk menyelamatkan nyawa Yesus, duduk bersamanya di dalam penjara, dan mencium tangan dan kakinya yang dirantai. Dalam kegiatan yang suram ini, tak banyak penekanan pada soal kebangkitan, tetapi lebih pada kemanusiaan Yesus yang rentan. Emosi yang kuat dan apa yang mengejutkan pembaca moden sebagai keingintahuan yang tidak wajar menjadi ciri sebagian besar deskripsi ini. Bahkan, mistikus besar Bridget dari Swedia atau Julian dari Norwich berspekulasi dengan perincian dramatis tentang keadaan fisik Yesus. Kulihat wajahnya yang halus, kering, tanpa darah, dan pucat kerana kematian. Dia menjadi semakin pucat, mati, dan tak bernyawa. Lalu, jasad itu berubah membiru, dan lambat laun berubah menjadi yang biru pucat seperti daging berada di ambang kebusukan. Bagiku, kebahagiaannya terpancar terutama melalui wajahnya yang diberkati, dan lebih khusus lagi melalui bibirnya. Di sana juga aku melihat 4 warna yang sama, walaupun sebelumnya, seperti kusaksikan sendiri, dia tampak segar, merekah dan indah. Sungguh menyedihkan melihatnya berubah seiring kematiannya. Cuping hidungnya juga layu dan mengering di depan mataku, dan tubuhnya yang terkasih menjadi hitam dan coklat kerana mengering di dalam kematian. Perincian ini mengingatkan kita pada patung-patung salib Jerman abad ke-14 dengan bentuk badan meliuk lemah dan berlumur darah yang mencapai puncaknya. Tentu saja, pada karya Matthias Grunewald, tahun 1480 hingga 1528. Julian mampu menatap jauh ke dalam hakikat Tuhan. Dia menggambarkan Trinitas hidup di dalam jiwa dan bukan sebagai realitas yang berada di luar sana, bagaikan seorang mistikus sejati. Akan tetapi, daya konsentrasi Barat terhadap manusia Yesus tampaknya terlalu kuat untuk dibendung. Selama abad ke-14 dan ke-15, orang Eropah malah menjadikan manusia lain,
bukannya Tuhan, sebagai pusat kehidupan spiritual mereka. Kultus abad pertengahan terhadap Maria dan orang-orang suci meningkat seiring dengan tumbuhnya kesetiaan terhadap manusia Yesus. Antusiasme terhadap benda-benda keramat dan tempat-tempat suci juga telah mengalihkan perhatian orang Kristen Barat dari sesuatu yang lebih penting. Mereka justru semakin menjauhkan perhatian mereka dari Tuhan. Sisi gelap spirit Barat semakin jelas selama era Renaissance. Para filosof dan humanis era Renaissance sangat kritis terhadap banyak aspek keberagamaan abad pertengahan. Mereka sangat tidak menyukai spekulasi muskil kaum skolastik yang menurut mereka telah membuat Tuhan menjadi asing dan membosankan. Sebagai gantinya, mereka ingin kembali kepada sumber-sumber keimanan, khususnya kepada Santo Agustinus. Orang abad pertengahan menghormati Agustinus sebagai teolog. Akan tetapi, ketika kaum humanis membaca Confessions, mereka mendapati Agustinus sebagai seorang manusia biasa yang tengah berada dalam pencarian pribadi. Menurut mereka, Kristen bukanlah sekumpulan doktrin, tetapi sebuah pengalaman. Lorenzo Valla, 1407 hingga 1457, menekankan kesia-siaan pencampuran dogma suci dengan liku-liku dialektika dan perdebatan metafisik. Kesia-siaan ini telah dicela oleh Santo Paulus sendiri. Francisco Petrarch, tahun 1304 hingga 1374, mengemukakan bahawa teologi adalah puisi aktual, puisi tentang Tuhan, yang menjadi efektif bukan kerana telah membuktikan sesuatu melainkan kerana langsung menembus hati. Kaum humanis telah menemukan kembali martabat manusia, tetapi ini tidak membuat mereka mengingkari Tuhan. Alih-alih, sebagai manusia sejati di masanya, mereka menekankan kemanusiaan Tuhan yang telah menjadi manusia. Namun demikian, bahaya klasik itu ternyata masih tetap ada. Orang-orang di zaman Renaissance amat menyadari kerapuhan pengetahuan kita dan juga menaruh simpati terhadap rasa berdosa Agustinus yang akut. Seperti yang dikatakan oleh Petrarch, telah berkali-kali aku merenungkan kesengsaraan dan kematianku sendiri, dengan linangan air mata, aku berusaha mencuci semua dosaku agar aku bisa membicarakannya tanpa menangis, namun hingga kini semuanya sia-sia. Sesungguhnya Tuhan adalah yang terbaik, aku adalah terburuk. Dengan demikian, terdapat jurang yang jauh antara manusia dengan Tuhan. Coluccio Salutati, tahun 1331 hingga 1406, dan Leonardo Bruni, tahun 1369 hingga 1444, pun memandang Tuhan sebagai sangat transenden dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Sungguh pun demikian, filosof dan pastor Jerman, Nicholas dari Kassa, tahun 140 hingga 164, lebih yakin akan kemampuan kita untuk memahami Tuhan. Dia sangat tertarik pada sains baru, yang menurutnya akan membantu kita memahami misteri Trinitas. Matematika, misalnya, yang hanya berurusan dengan abstraksi-abstraksi murni, bisa memberikan kepastian yang mustahil dalam disiplin ilmu yang lain. Gagasan matematis tentang yang maksimum dan yang minimum jelas saling bertentangan, namun pada kenyataannya dapat secara logis dipandang identik. Perpaduan dua kutub yang berlawanan ini mengandung gagasan tentang Tuhan, gagasan tentang yang maksimum mencakup segala sesuatu. Ia mengimplikasikan pandangan tentang kesatuan dan kepastian yang secara langsung mengarah kepada Tuhan. Kemudian, garis maksimum bukanlah segitiga, lingkaran atau bidang, tetapi gabungan ketiganya. Kesatuan dari hal-hal yang berlawanan juga merupakan sebuah trinitas. Akan tetapi, pembuktian cerdas dari Nicholas ini tidak memiliki banyak nilai religius. Pembuktian ini mereduksi ide tentang Tuhan menjadi sebuah teka-teki logika.
Akan tetapi, keyakinannya bahawa Tuhan mencakup segala sesuatu, bahkan yang kontradiksi mirip dengan persepsi ortodoks Yunani, bahawa semua teologi yang benar mestilah bersifat paradoks. Ketika menulis sebagai seorang guru spiritual, bukan sebagai filosof dan matematikawan, Nicholas menyadari bahawa seorang Kristen harus mencampakkan segala sesuatu jika dia bermaksud mendekati Tuhan, dan bahkan meninggalkan akal untuk melampaui semua indera dan nala. Wajah Tuhan tetap tersembunyi dalam rahasia dan keheningan mistik. Pandangan-pandangan baru era Renaissance tidak bisa menjawab ketakutan lebih mendalam, yang sebagaimana Tuhan berada di luar jangkauan akal. Tak lama berselang setelah kematian Nicholas, tersebar ketakutan yang mencekam di negeri asalnya, Jerman, dan di seluruh Eropah. Pada tahun 1484, Paus Innocent ke-8 menerbitkan Summa Desiderantes, yang menandai awal dari kegilaan terhadap sihir yang merebak secara sporadis di seluruh Eropah selama abad ke-16 dan ke-17 di kalangan komunitas Protestan maupun Katolik. Peristiwa ini kembali menyingkapkan sisi gelap spirit barat. Selama penyiksaan terselubung ini, ribuan pria dan wanita disiksa dengan kejam hingga mereka mengaku telah melakukan kejahatan yang mencengangkan. Mereka dikatakan telah berhubungan kelamin dengan syaitan-syaitan, terbang ribuan mil di angkasa untuk ikut serta dalam pesta-pesta orgi yang menyembah syaitan, bukannya Tuhan, di dalam misa yang cabul. Kini kita mengetahui bahawa sihir itu tidak ada, tetapi kegilaan itu mewakili fantasi kolektif yang sama-sama diyakini oleh para inkuisitor yang terpelajar maupun para korbannya yang malang. Mereka mengimpikan hal-hal semacam itu dan dengan mudah terbujuk untuk meyakini bahawa hal itu memang betul-betul ada. Fantasi itu terkait dengan antisemitisme dan kecemasan seksual yang mendalam. Syaitan muncul sebagai bayangan Tuhan yang baik dan berkuasa, namun mustahil untuk didekati. Ini tidak terjadi di dalam agama-agama ketuhanan lainnya. Al-Quran, misalnya, telah menyatakan dengan jelas bahawa syaitan akan diampuni di hari kiamat. Beberapa di antara kaum Sufi mengklaim bahawa syaitan terusir dari surga kerana mencintai Tuhan melebihi malaikat-malaikat yang lain. Tuhan telah memerintahkan syaitan untuk bersujud kepada Adam pada hari penciptaan, tetapi syaitan menolak kerana berkeyakinan bahawa ketundukan seperti itu hanya wajib dilakukan kepada Tuhan semata. Namun di Barat, syaitan menjadi figur kejahatan yang tak terkendalikan. Dia sering digambarkan sebagai binatang raksasa dengan nafsu seksual tak terbendung dan alat kelamin yang besar. Seperti dikemukakan oleh Norman Cohn dalam bukunya Europe's Inner Demons, potret syaitan seperti ini bukan hanya merupakan proyeksi ketakutan dan kecemasan terpendam. Kegilaan terhadap sihir ini juga menandai desakan pemberontakan bawah sadar terhadap agama yang represif dan Tuhan yang keras. Dalam ruang penyiksaan mereka, para inkuisitor dan tukang sihir sama-sama menciptakan suatu fantasi yang merupakan pembalikan dari agama Kristen. Misa hitam menjadi sebuah upacara menakutkan, tetapi sangat memuaskan untuk menyembah syaitan sebagai pengganti Tuhan yang kini tampak kejam dan terlalu menakutkan untuk didekati. Martin Luther, tahun 1483 hingga 1546, adalah seorang yang sangat percaya pada sihir dan memandang kehidupan Kristen sebagai peperangan melawan syaitan. Reformasi dapat dipandang sebagai usaha untuk menjawab kecemasan ini, meskipun kebanyakan reformis tidak mengajukan satu konsepsi yang baru tentang Tuhan. Tentu saja terlalu menyederhanakan jika siklus besar perubahan keagamaan yang terjadi di Eropah selama abad ke-16 itu disebut sebagai reformasi. Istilah itu mengesankan gerakan yang lebih serius dan terpadu dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi.
Banyak reformis Katolik mahupun Protestan yang berusaha mengartikulasikan kesadaran keagamaan baru yang mereka rasakan dengan kuat, tetapi belum dikonseptualisasi atau dipikirkan secara sadar. Kita tidak mengetahui secara persis mengapa reformasi itu terjadi. Para pakar zaman sekarang memperingatkan kita untuk tidak menerima begitu saja penjelasan dalam buku teks lama. Perubahan-perubahan itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebobrokan gereja, seperti yang sering diduga orang, atau kerana kemerosotan semangat keagamaan. Sebaliknya, justru terdapat antusiasme keagamaan di Eropah yang mendorong orang untuk mengkritik berbagai pelanggaran yang sebelumnya dibiarkan terjadi. Semua ide aktual kaum reformis berpangkal dari teologi Katolik abad pertengahan. Kebangkitan nasionalisme dan kota-kota di Jerman dan Swiss juga ikut berperan, demikian pula kesalehan dan kesadaran teologis baru di kalangan awam selama abad ke-16. Di Eropah juga terjadi kebangkitan individualisme yang terkait dengan perubahan radikal perilaku keagamaan saat itu. Mereka tak lagi mengungkapkan keimanan mereka secara kolektif dan lahiriah, tetapi mulai menjelajahi konsekuensi batiniah agama. Semua faktor ini berpengaruh terhadap perubahan berat dan besar yang mendorong Barat ke arah modernitas. Sebelum konversinya, Luther nyaris berputus asa akan kemungkinan untuk menyenangkan Tuhan yang lambat laun mulai dibencinya. Meski aku menjalani kehidupan tanpa dosa sebagai seorang biarawan, aku tetap merasa sebagai pendosa dengan kesadaran yang gelisah di hadapan Tuhan. Aku pun tak bisa percaya bahawa aku telah menyenangkannya dengan amal-amalku. Bukannya mencintai Tuhan yang akan menghukum pelaku dosa, aku justru menentangnya. Aku seorang biarawan yang baik dan berpegang pada ordo begitu teguh sehingga jika seorang biarawan bisa naik ke surga melalui disiplin monastik, akulah sang biarawan itu. Semua rekanku di biara menjadi saksi atas hal ini. Namun demikian, nuraniku tak mahu memberi kata pasti. Aku selalu ragu-ragu dan berkata, engkau tidak mengerjakannya dengan benar, pertobatanmu belum cukup, engkau sendiri mengakuinya. Banyak orang Kristen Katolik mahupun Protestan pada masa sekarang masih merasakan gejala seperti ini, yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya oleh reformasi. Tuhan dalam konsepsi Luther dicirikan oleh kemurkaan. Tak ada pendeta, nabi, atau pemazmur yang mampu menanggung kemurkaan Tuhan. Tak ada gunanya mencuba mengusahakan yang terbaik. Karena Tuhan itu abadi dan maha kuasa, maka kemurkaan dan kemarahannya terhadap pendosa yang memperturutkan hawa nafsunya juga tak terukur dan tak terbatas, kehendaknya sudah menjadi takdir. Kepatuhan pada hukum Tuhan atau aturan-aturan ordo keagamaan tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan, hukum itu hanya dapat menimbulkan rasa bersalah dan teruk, karena memperlihatkan ketidaklayakan kita. Alih-alih membawa pesan tentang harapan, hukum itu mengungkapkan kemurkaan Tuhan, dosa, kematian, kutukan dalam tatapan Tuhan. Terobosan pribadi Luther muncul ketika dia merumuskan doktrinnya tentang justifikasi. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhanlah yang menyediakan segala yang dibutuhkan untuk justifikasi, pemulihan hubungan antara si pendosa dan Tuhan. Tuhan aktif sedangkan manusia pasif. Amal baik dan ketaatan kita pada hukum bukanlah penyebab dari justifikasi kita, tetapi hanya merupakan hasilnya. Kita mampu menunaikan ajaran agama hanya kerana Tuhan telah menolong kita. Inilah apa yang dimaksud Paulus dengan frase justifikasi oleh keimanan. Tidak ada yang baru dalam teori Luther. Ini telah menjadi pandangan umum di Eropah sejak permulaan abad ke-14. Namun, begitu Luther memahaminya dan menjadikannya sebagai pandangannya sendiri, dia merasa kecemasannya berhasil dihilangkan.
Penyingkapan yang terjadi membuatku merasa seperti terlahir kembali, dan seakan-akan aku telah memasuki gerbang terbuka menuju surga. Sungguh pun demikian, dia tetap sangat pesimistik terhadap watak manusia. Pada tahun 1520, dia mengembangkan apa yang disebutnya sebagai teologi salib. Dia mengambil frase itu dari Paulus, yang berkata kepada jemaat di Korintus bahawa salib Kristus telah membuktikan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tuhan menjustifikasi pendosa yang menurut standar kemanusiaan murni hanya layak untuk dihukum. Kekuatan Tuhan terungkap dalam apa yang dianggap sebagai kelemahan dalam pandangan manusia. Jika Luria mengajarkan para kabalisnya bahawa Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam kebahagiaan dan ketenteraman, Luther mengatakan bahawa Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam penderitaan dan salib. Dari pendapat ini, dia mengembangkan polemik menentang skolastisisme. Dia membedakan antara teolog palsu yang memamerkan kecerdasan manusia dan memandang apa-apa yang gaib dari Tuhan seakan-akan bisa dipersepsikan dengan jelas, dari teolog sejati yang memahami apa-apa yang terlihat dan berwujud dari Tuhan melalui penderitaan dan salib.